Tidak ada pemimpin yang keputusan yang diambil itu selalu benar. Bapak saya tapi nggak ngeliat Bapak itu pendiam sebenarnya. Introvert Pak. Tapi at the end ternyata dokter itu sulit diraih gitu Pak. Karena satu dan lain hal ya. Bukan karena saya nggak berjuang Pak, tapi satu dan lain hal. Tema kita hari ini adalah it's never too late to pursue your dream gitu kan Pak. Sebenarnya masing-masing dari kita punya mimpi kan Pak. Nah, tinggal bagaimana kita mewujudkan mimpi itu, dan mungkin sebelum kita bisa mewujudkan, kita mengetahui dulu sebenarnya mimpi kita apa gitu. Ya. Jadi untuk Great People semua, untuk teman-teman semua, baik di cabang maupun di HO, nanti bisa interaksi langsung. Nanya apapun boleh ya Bu Farah ya? Boleh Pak. Ya. Silakan Bu Farah, bisa dilanjut. Ya. Mungkin tanpa berpanjang lebar, kita langsung undang saja ya Pak. Boleh. Kita panggil Pak tamu undangan kita yang Ya. spesial. Telah hadir di ruangan ini adalah Bapak Mahmudi selaku Presiden Direktur PT Bina Pertiwi. Yeay. Dari awal gitu Pak, perjalanan karir Bapak di awal, kira-kira Bapak pernah nggak sih, atau mungkin mimpi apa yang pernah terbesit di Bapak selama perjalanan karir Bapak? Perjalanan hidup Pak mungkin. Perjalanan hidup. Saya dulu pertama kali itu adalah gini, saya sangat mengagumi Bung Karno. Nah, Bung Karno itu seorang yang sangat bisa menggerakkan banyak orang untuk mencapai tujuan sebangsa dan setanah air. Nah, itu yang waktu kecil itu membuat saya itu tuh saya akan jadi Bung Karno gitu. Tapi dalam perjalanannya itu fakta kan berubah kan. Setiap orang tumbuh dan nah, kalau ditanya berikutnya mimpi saya mau jadi apa? Waktu itu akhirnya saya gini, saya ingin jadi orang yang bebas, ya, freedom, gitu kan. Nah, bebasnya itu apa ya? Kalau sekarang kita terjemahkan itu kan ada tuh kebebasan finansial, terus kebebasan dalam berkarya, bekerja. Nah, itulah yang saya inginkan, sehingga dengan kebebasan itu harapan saya itu adalah saya mendapatkan kebahagiaan. Orang biasanya akan tanya sejarah Pak Mahmudi ya kan? Pak Mahmudi itu waktu masuk kapan, di UT itu kapan, sehingga dalam posisinya cerita ini kan sebenarnya nanti sangat inspiratif buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru. Saya cuma satu, saya akan buktikan bahwa saya bukanlah orang yang istilahnya orang anak yang kamu persepsikan. Saya pasti akan menjadi orang yang berhasil. Nah, itulah sesuatu yang negatif itu saya konversi, melihat dari sisi positifnya bagaimana membuat itu jadi momentum. Nah, saya masuk di UT bulan Juli, 1 Juli 1994. Saya masuk, saya angkatannya Pak Idot. Ada 5 orang MT dan itu lulusan perguruan tinggi ternama semua. ITB, UGM, UI, ITS, saya UNS yang paling bisa dikatakan paling buncit kan gitu kan. Begitu masuk saya lihat mereka PowerPoint jago, bahasa Inggris jago gitu kan. Saya menilai scanning, oh berarti saya ranking paling bawah. Tapi saya gini, even saya itu ranking paling bawah, saya adalah lulusan UNS yang diterima di Astra. Berarti saya sudah memenuhi kualifikasinya Astra. Dan untuk itu saya akan buktikan saya bisa bersaing dengan mereka. Nah, ada titik-titik di mana saya habis 3 bulan training di Jakarta, kemudian kita on the job training di Palembang. Nah, di saat di Palembang itu saya MTPDH. Di Palembang itu saya itu orangnya kan pendiam. Nah, sehingga sama PDH waktu itu ya, itu tuh beberapa minggu kemudian diminta tuh udah ke customer, kunjungan ke customer segala macam gitu kan. Nah, sama beliau segala macam, setiap kali ke customer saya diem. Kalau nggak ditanya saya nggak ngomong. Ya itulah karakter saya. Nah, itulah karakter saya.
Yang pada akhirnya itu adalah waktu review PDH tersebut itu tuh menyampaikan gini, Mas, saya masih ingat sampai sekarang, Mas, kamu tuh nggak cocok jadi PDH. Bisa dibayangkan kan, saya MT PDH, tapi divonis saya tuh nggak cocok jadi PDH. Sampean tuh cocoknya jadi ADH. Kenapa Pak? Ya kamu tuh pendiam. Kamu tuh kalau nggak ditanya nggak ngomong, kalau nggak diajak nggak keluar. Gitu. Ya sangat introvert gitu. Nah, padahal saya MT PDH gitu kan. Terbayang sudah. Ini sudah kurang lebih 5 bulan. Presentasi akhirku sebagai PDH, nanti aku mau jadi apa? Kebayang nggak lulus kan? Di situ saya kedua tuh, momen kedua. Saya buktikan bahwa perkataan Pak Harto, namanya Soeharto itu kan, itu nggak benar. Saya bisa melakukan ini, dan itu saya buktiin. Nah ini hal kedua tuh, bagaimana ketika kita itu terpuruk, ya kan, di saat kita jatuh, janganlah kita menangisi kejatuhan kita, tapi bagaimana kita mencari sisi-sisi positif, kemudian jadikanlah itu menjadi momentum dan energi buat kita, membuktikan bahwa kita itu bukanlah seperti yang dipersepsi orang. Nah, di situ banyak perjalanan yang saya alamin, momentum seperti itu. Momentum berikutnya itu adalah ketika saya section head. Ketika saya section head itu gini. Waktu itu saya melihat ke atas siapa saja kan gitu. Terus saya ngobrol sama istri saya. Sepertinya saya nggak mungkin deh akan jadi GM di sini. Waktu itu bukan GM. Rasanya akan sulit jadi manajer di UT, apalagi GM. Jadi direktur pun saya nggak terbayang, ya kan. Jadi kalau Anda mimpi, kadang-kadang mimpi terlalu jauh, yang kalau memang nggak nyampe nggak perlu, ya kan. Saya waktu itu section head, mimpi seorang manajer aja saya tanda. Istri saya bilang gini, karena waktu itu saya cerita ada beberapa hal yang rasanya saya kok nggak mungkin gitu kan. Istri saya bilang nggak ada yang nggak mungkin, ya sudahlah, yang penting berusaha. Nah itu salah satu yang menguatkan saya. Nah di sini kenapa ada istilah gini, di balik seorang laki-laki yang sukses, itu tuh biasanya ada perempuan di belakangnya yang luar biasa. Nah saya juga hal ini pun nggak akan pernah lupa. Ya. Yang kedua itu juga pernah suatu ketika saya itu, karena saya introvert dan waktu saya jadi sales manager itu dikasih tugas untuk produk Komatsu. Tapi kemudian saya dikasih tugas customer yang paling berat, yaitu customer mining yang lagi naik. Saya di situ udah mau nyerah tuh. Komplainnya banyak, maunya banyak, segala macam. Paling susah, semua orang handle customer itu susah. Saya juga sama, sudah hampir menyerah. Tapi istri saya bilang, itu tuh di balik kesulitan itu ada ilmunya. Ya, ayah punya kesempatan untuk belajar dari para owner. Cara berpikirnya owner itu gimana? Cara berpikirnya owner merunning perusahaan itu gimana? Dan itu yang akhirnya membangkitkan saya. Oke, kali ini aku coba. Apakah arti freedom atau mungkin yang tadi Bapak bilang dream Bapak terkait dengan freedom itu apakah sudah tercapai? Atau mungkin itu hanya sesuatu hal yang akhirnya ya udah just keinginan Bapak? Gini, kadang orang mengartikan freedom itu tuh bebas tanpa batas, sebebas-bebasnya. Tapi saya mengartikan bebas buat saya itu adalah ketika saya itu bisa mengambil keputusan dengan bebas, saya bisa mengolah pikiran saya dengan bebas juga. Dan saya nggak ada ketergantungan dengan apapun. Itulah definisi bebas saya. Nah, untuk saya bisa melakukan itu apa? Nah, paling gampang adalah gini.
akankah kita bebas mengambil keputusan ketika atasan kita nggak percaya sama kita? Iya. Tentu kita nggak dapat kebebasan. Iya, betul. Nah, supaya kita mendapatkan kebebasan dari atasan kita untuk mengambil sikap dan mengambil keputusan, maka kita harus apa? Kita harus kompetens. Kita harus setelah kompetens, ya kan, cakap, dan itu apa? Terakhir, kita bisa diandalkan. Ya. Artinya diandalkan itu apa? Tanpa ada bimbingan, atau kalaupun dengan sedikit masukan maka sudah bisa panen. Nah, pertanyaannya adalah itu tadi, untuk mendapatkan 3 hal tadi itu butuh kedisiplinan. Ya. Konsistensi ya Pak ya. Kedisiplinan, konsistensi, belajar gitu. Ya. Jadi kebebasan itu didapat itu butuh usaha Ya. gitu loh. Jadi apa, jangan disalahartikan. Ya. Ya. Nah, ini mesti dilanjut nih. Dari PDH terus nanti selanjutnya seperti apa Pak? Saya dari PDH kemudian saya ditarik ke HO. Jadi section head di logistik. Jadi PDH kemudian section head logistik. Saya kenapa bicara logistik, saya juga tahu banyak gitu kan. Nah, pada saat di logistik itu tuh ada manajer sales manager sama marketing manager yang resign. Nah, akhirnya itu ditandingin lah ceritanya kita. Saya udah pada posisi sebenarnya gini. Udahlah, saya finish begitu. Pada saat PDH itu saya merangkai cita-cita. Setelah dari PDH Jambi saya ke Padang, setelah itu PDH Medan, habis itu BM. Tapi sialnya begitu Padang ditarik ke Jakarta. Nah, ketika jadi logistik itu tuh buyar tuh. Karir saya apa gitu kan. Terus saya akhirnya menemukan karir logistik juga menarik. Saya susunlah itu. Di tengah jalan 1 tahun saya ditawarin untuk jadi BM lagi. Sorry, ke cabang lagi untuk jadi BM. Terus terang saya tolak. Pak Dwi Priadi yang nawarin. Pak, sorry ya, BM dulu memang jadi cita-cita saya, tapi sekarang saya sudah merangkai, saya harus di Jakarta. Gitu kan. Nah, pada saat itu saya termasuk salah satu kandidat untuk jadi sales manager. Tapi saya bilang, saya ragu-ragu gitu kan. Antara mau ke sales lagi atau tetap. Nah, singkat cerita saya terjerumus ke situlah. Terjerumus ke sales dengan pribadi saya yang tadi saya cerita. Ketemu customer yang susah. Nah, di situ saya cuma satu, ya. Semangat saya itu satu aja, bahwa saya ibaratnya tuh gini, bukan ibaratnya, kan kita diajarin tuh, beribadahlah secara sungguh-sungguh seolah-olah kamu akan mati esok hari. Tapi carilah duniamu seolah-olah kamu akan 1000 tahun umur kamu. Nah, itu manifestasi dari do the best in every moment, in every time. Kapanpun, dimanapun, dalam posisi apapun. Nah, itulah yang saya lakukan ketika saya jadi sales manager. Begitu saya udah, customer beberapa percaya sama saya, karena saya nggak menjual produk. Yang saya jual adalah diri saya. Customer punya masalah apa, saya kasih solusi. Apapun masalahnya customer dari manapun, saya mencoba mencarikan solusinya. Itu modalku. Berikutnya lagi saya gini, setelah saya selesai dengan tugas seorang sales manager begini, saya terus terang orangnya tuh bosen banget. Kalau udah di posisi sama 3 tahun, saya itu udah bosan. Maka saya tahun keempat biasanya udah nyari-nyari tugas dan tanggung jawab bosku apa sih? Saya mencari, tugasnya ini, udah saya tarik. Nah, itu adalah salah satu modal saya belajar lebih cepat. Jadi kunci berikutnya lagi itu adalah kita ya harus open mind dan selalu belajar. Itulah kenapa saya minta growth mindset itu menjadi salah satu culture kita. Dari di cabang kan jadi PDH. Nah, setelah jadi PDH sampai posisinya jadi manajer di HO, saya pengen tanya, itu berapa tahun sebenarnya sih? Saya masuk 94. MT, ya kan.
PDH paling cuma 1,5 tahun. Kemudian di section head kurang lebih juga 1,5-2 tahun lah. Jadi saya jadi deputy manager itu umur 29. Umur 29, tapi saya lama jadi deputy manager. Karena atasku masih ada manajer Nah, nunggu pensiun dulu. Nunggu pensiun. Cuma yaitu tadi perjalanan dari sales deputy manager sampai manager itu dari tahun 2000 sampai ke 2010. Oh, 2010. 10 tahun. Ya. Nah, di situ memang akhirnya kan melanglang buana. 2010 jadi pindah ke Olmec jadi GM Operation. 2011 April saya ditarik lagi ke UT di divisi untuk jadi GM. Jadi saya jadi GM itu umur 41. 41 tahun. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, jangan pernah menyerah. Karena apa? Perjalanan selalu saja ada tantangan. Nah, dan bagi seorang sang juara, jangan pernah takut jatuh. Karena seorang Rossi jadi legenda MotoGP pun jatuh ratusan kali. Tapi ingat ya, jatuhnya Rossi itu nggak boleh ketika bangkit ditolong sama orang lain. Harus dari dirinya sendiri dia yang harus bangkit. Nah, itulah pentingnya proses coaching. Itu adalah melatih kita bangkit dari keterpurukan secara mandiri. Apa sih perbedaan mimpi dan juga goals in life Bapak? Nah, jadi mimpi boleh kita susun step by step. Sekarang saya bermimpinya apa? Mungkin saya setelah pensiun misalnya, aku nggak akan jadi karyawan lagi. Karena yang aku cari kebebasan. Tapi bagaimana otak saya, fisik saya tetap sehat, bugar. Nah, itu harus ada kegiatan. Nah, kita udah mimpiin, kita canangkan lagi. Di sini kita buka kolom chat ya Pak. Untuk rekan-rekan semuanya apabila yang ingin curious untuk bertanya ke Pak Mahmudi, mungkin silakan saja, nanti akan kita bacakan ya pertanyaan. Atau ada yang mau nanya langsung? Pak, mau nanya nih Pak. Pertanyaannya gampang sih Pak ini. Mengenai etos kerja Pak, gimana Pak etos kerja yang konsisten sejak awal sampai sekarang itu, dan yang diperlukan untuk tetap dalam endurance yang stabil itu untuk menjaga dinamika pasang surut sekarang itu Pak. Gimana Pak kira-kira etos kerjanya Pak? Kebetulan saya itu ke Jakarta dalam situasi UT-nya itu lagi krisis. Saya naik jadi sales manager itu kebetulan posisi spare part jualan juga lagi susah. UT-nya juga lagi belum belum lepas dari krisis gitu kan. Nah, disitulah yang memicu saya mikirnya gini, kalau sampai UT collapse, maka ada berapa mulut yang akhirnya itu kelaparan. Itulah yang sebenarnya itu yang menyemangatkan saya bahwa ini nggak bisa. Spare part harus mampu menghidupi UT. Karena apa? Jualan unit nggak bisa waktu itu susah, yang masih memungkinkan jualan spare part. Itulah yang akhirnya melahirkan yang targetnya UT yang sekarang profitnya spare part itu mampu membiayai seluruh expense absorption rate. Mampu membiayain seluruh expenses-nya UT. Nah, yang terbayang di saya itu bagaimana saya bisa menyuapin sekian banyak mulut. Artinya kalau waktu itu ada 1.500 karyawan, maka akan ada, pemikiran saya ada 1 istri dan 2 anak. Berarti 1.500 kali 4. Nah, itulah yang akhirnya membuat saya harus kuat. Nah, jadi hal itu yang membuat sampai sekarang ketika saya itu lemes. Nah, lemes nih. Itu mikir itu. Jadi ketika saya masuk di BP pun juga sama. Ada berapa karyawan, ada berapa subkon di situ. Jadi seluruh yang ada dalam lingkungan ini ada berapa orang. Itu yang mendasarin saya kenapa saya itu semangat.
Semoga menjawab Mas Ridho. Ya, untuk sama selain saya mungkin kan ada teman-teman lain dan juga jangan sampai saya ini mendekati umur 50 tapi masih jabatannya ya masih departemen head. Jadi teman-teman cabang, teman-teman ya se-DP ya tidak tetap semangatnya tetap terjaga Pak untuk mengejar karir seperti lainnya Pak Mahmudi. Oke, nangkep Mas Ambar. Yang pertama nih ya, bagaimana kita itu selain tadi ini sebagai tambahan buat Mas Ridho juga ya. Kenapa kok saya itu selalu semangat? Ya, saya itu selalu mencoba untuk menciptakan surga dan neraka versi saya. Mas Ambar, sebaik-baik manusia itu yang gimana sih? Yang bermanfaat bagi orang lain, Pak. Ketika kehidupan kita itu bermanfaat seluas-luasnya buat masyarakat, buat orang lain, buat alam semesta, kan gitu kan. Nah, sekarang gini, kebermanfaatan kita itu apakah dibatasin umur? Tidak. Enggak kan? Semakin kita itu berumur, mestinya kita harus semakin kebermanfaatannya menjadi semakin luas gitu kan. Nah, mikirin diri sendirinya yang harus semakin kita tekan. Jadi egonya yang kita tekan, terus kepentingan keluarnya yang harus dibanyakin. Jadi Mas Ambar itu udah dekat 50 kan? Betul Pak. Udah. Bagaimana kebermanfaatan? Ciptakanlah kebermanfaatan. Apa yang bisa Mas Ambar lakukan? Ngajarin, ya kan? Yang junior kita ajarin. Ketika ini kita mengajar, ilmunya itu bermanfaat dan kebetulan nantinya insya Allah murid yang diajarin Mas Ambar itu jadi presidennya BP kan itu kan. Maka Mas Ambar itu akan mendapatkan amal jariahnya. Ya. Nah, ini jangan salah ini ya kan. Ini tuh ilmu bermanfaat itu, ilmu yang bermanfaat itu adalah sebaik-baiknya amal. Nah, bagaimana kita tuh ngajarin orang supaya dia mengambil kebermanfaatan. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan ya Pak ya. Kita mungkin sapu bersih dulu pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Mas Zibril. Sebagai leader kan harus memutuskan sesuatu. Bolehkah Bapak cerita terkait dengan perjalanan Bapak selama berkarir? Apakah ada keputusan yang sangat sulit Bapak ambil dan bagaimana akhirnya sampai akhirnya Bapak memilih keputusan tersebut? Apakah berdasarkan gambling atau hanya wait and see dulu? Ketika jadi seorang pemimpin mengambil keputusan itu juga tidak selamanya benar. Ya. Misal gini. Saya pernah mengambil keputusan untuk menjual waktu itu ke salah satu customer kita, Uma, ya. Kita lagi susah jualan. Saya tuh ditargetkan GP kurang lebih 20%. Tapi waktu itu saya memutuskan untuk GP-nya 4%. Ya, yang ada dalam pikiran saya waktu itu cuma 4% itu kalau saya konversi ke dalam rupiah itu ada sekian ratus juta ya. Nah, sekian ratus juta itu mampu untuk menggaji sekian warehouse crew karena saya ada di spare part, ya kan. Jadi yang terbayang di saya itu adalah bukan 4% kemudian saya dimarahin, tapi 4% ini mampu menyelamatkan sekian bulan teman-teman warehouse. Nah, begitu sampai di kantor apa yang terjadi? Saya dimarahin habis-habisan. Kan udah dibilangin sekian. Ya saya cuma bilang, ya mungkin keputusan saya salah. Tapi saya merasa ini tuh benar karena akan menyelamatkan ini dari sudut pandang saya. Sudut pandang bosku kan beda lagi kan, tapi dari sudut pandang saya ini loh. Kalau memang saya salah, ya saya terima tanggung jawabnya. Dan saya akan nanti kasih waktu saya dalam jangka waktu 1 tahun saya akan balikin. Profit di customer ini akan di level itu atau bahkan lebih. Jadi kalau ditanya kesalahan itu salah satu bentuk kesalahan yang kadang-kadang
ya ada konsekuensinya. Mungkin Bapak bisa ngasih kira-kira metodologi apa atau tips and trick lah Pak, bagaimana kita ngebangkitin diri kita lebih cepat dibanding teman-teman yang lain. Gini, mungkin ini rada aneh, memang saya itu orang aneh. Saya tadi kan introvert, ya kan? Tapi apa yang terjadi ketika saya itu under pressure? Memang kita kadang butuh teman, bukan kadang, ya. Semakin tinggi seseorang, dia semakin menyendiri. Seperti layaknya ini kan, piramida, ya. Pemimpin sendiri. Nah, ketika kita itu jadi pemimpin, ya, bukan berarti dia nggak butuh teman. Seorang pemimpin butuh teman, tapi sialnya nggak ada teman. Pengen curhat, mau curhat sama siapa? Ya kan? Itulah kenapa yang saya itu akhirnya itu ngomel pada diri sendiri, ya kan? Dan itu biasanya sering saya lakukan ketika apa? Ketika saya ada di mobil, karena disitulah me time saya. Itulah kenapa saya sebenarnya itu pakai driver itu saya nggak suka. Nggak bisa ngomel ya Pak ya? Nggak bisa ngomel, gitu loh. Karena saya sama pulang sampai rumah, begitu saya buka pintu mobil, nggak boleh ada pekerjaan di kantor yang saya bawa ke rumah, ya kan? Nah itu apalagi udah buka pintu rumah. Gitu. Nah itulah mobil itu yang saya jadikan me time saya mengomelin diri saya. Apa yang kurang, apa yang salah, apa yang harus besok saya lakukan, gitu kan? Kita di Bina Pertiwi ini kan juga banyak pimpinan-pimpinan cabang, terusan ada pimpinan unit, terusan juga ada section dan calon-calon leader-leadernya kita, Pak ya. Bapak ya. Bagaimana caranya Bapak itu meng-create, karena Bapak terkenal banget nih. Ya, saya gini-gini juga mantan dari UT juga, Pak. Ya kan, contoh. Bapak bisa menciptakan leader-leader yang ada di UT bahwa saya tahu betul, saya juga dengar cerita ini bahwa itu Bapak yang meng-create. Caranya itu gimana, Pak? Mungkin jawaban simpelnya seperti apa, Pak itu? Leaders create leaders itu. Ya. Jawaban simpelnya seperti apa? Ya, iya tadi Farah udah sampaikan. Masing-masing kan pasti masing-masing leader kan beda-beda Pak. Ya. Ini gayanya Bapak gitu kan, gaya saya itu gini. Saya yakin sebenarnya adalah gini. Leader itu bukan dilahirkan, tapi leader itu kita create. Nah, dan itu butuh waktu. Karena butuh waktu, maka kalau kita mau mempersiapkan pemimpin masa depan, maka yang kita lihat siapa? Yang kita lihat bukan satu layer di bawah kita. Yang kita lihat itu adalah 2-3 layer di bawah kita. Kita pantau siapa yang punya potensi. Nah, saya terus terang selalu begitu. 2-3 layer di bawah saya, oh ada potensinya. Ya, yang saya lihat bukan apa yang dia nampakkan pada waktu itu. Karena apa? Potensi belum tentu nampak. Nah, ibaratnya kayak emas. Emas itu sebelum ditambang, sebelum ini ya seonggok tanah gitu aja, seonggok batu. Batu permata juga sama. Gitu. Nah, ketika kita melihat potensi itu, saya pertama kali pasti saya ajak ngomong. Saya ajak ngomong, kamu punya potensi ini, kelebihan kamu ini, kelemahan kamu ini. Nah, kamu mau nggak? Atau gini, aspirasinya dia apa? Pertama kali saya tanya aspirasinya dia apa? Aspirasinya begini. Oke, kira-kira aspirasi itu sesuai dengan apa yang saya bayangkan nggak? Kalau itu tuh aspirasinya dia tuh nggak sesuai dengan potensinya dia, maka saya akan mempengaruhi dia, mengconvince dia bahwa kalau kamu yang ini gimana? Karena yang bersangkutan juga harus sama pandangan. Nah, setelah sama, ya aspirasinya itu oke. Yuk kita sama-sama menuju ke arah sana ya. Karena apa? Saya hanya bisa membantu memfasilitasi, tapi yang harus mengeluarkan energi itu adalah mereka. Yang harus mengasah dirinya tadi practice make perfect tadi itu ya dirinya gitu kan. Nah setelah sepakat
baru saya tanya berikutnya. Saya pastikan kamu akan mengeluarkan energi yang lebih banyak dari teman sejawatnya. Saya pastikan kamu akan lebih penat dibandingkan teman sejawat. Saya pastikan kamu lebih stres dari teman sejawat. Pertanyaannya, sanggup nggak? Ya kan? Kalau kamu sanggup, saya bukan menjamin ya, saya akan mensupport yang aspirasi tadi itu tercapai. Ya. Nah, dari situlah kita proses coaching, counseling, mentoring, kombinasiin banyak hal. Kadang-kadang kita ngasih contoh kan gitu kan. Oke, mungkin waktu kita juga sudah nggak banyak ya Pak. Mungkin gini Pak, di akhir boleh nggak sih Bapak berikan closing statement lah Pak, yang sekiranya aku nggak nyiapin closing statement. Ini Pak, menambah inspirasi teman-teman Pak untuk bisa tetap maju dengan kondisi apapun, karena sebenarnya yang tadi obrolan kita hari ini, leaders itu sebenarnya semua orang punya kesempatan ya Pak ya, punya kesempatan untuk jadi leaders ya Pak. Tinggal bagaimana kita dan juga environment serta adanya dukungan daripada atasan dan juga rekan-rekan yang bisa membuat dan menumbuhkan semangat kita untuk bisa menggapai itu. Ya mungkin gini, ada satu buat teman-teman semuanya ya, dan ini sekaligus mengingatkan diri saya juga gitu kan, bahwa setiap pemimpin itu tuh akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya nanti di surga, nanti di akhirat. Nah, hal itulah yang selalu ada di dalam otak dan pikiran saya. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan atas kepemimpinan saya. Dan setiap manusia, setiap individu itu adalah pemimpin. Paling tidak dia memimpin dirinya sendiri. Nah, itu ingat ya, bahwa setiap diri kita itu adalah pemimpin, paling tidak diri kita sendiri. Nah, dan setiap kepemimpinan kita harus pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Disitulah yang hal kunci yang menurut saya menjadi energi buat kita semua, supaya bagaimana kita selalu berusaha, karena bagaimanapun juga kan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, itu nggak ada cara lain, adalah kita harus selalu belajar bagaimana kita mengasah diri kita dengan tetap punya keyakinan bahwa kita itu adalah pemimpin, dan yang tadi sempat saya sampaikan itu adalah sebaik-baik manusia itu adalah kebermanfaatannya yang semakin luas. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua. Kalau kita tidak bisa menjadi pemimpin di institusi kita bekerja misalnya, maka kita masih terbuka menjadi pemimpin keluarga, pemimpin di lingkungan sekitar, mungkin Pak RT atau mungkin kita kepemimpinannya adalah dalam dunia agama ya, sebagai anggota pengurus masjid, atau kita menjadi pendakwah. Nah, itu juga pemimpin. Jadi tetap semangat, terus belajar, mengasah diri kita supaya kita menjadi pemimpin yang amanah dan adil. Saya rasa itu sih. Oke. Mungkin kita terpause dulu. Ya. Mungkin cukup sekian kali Pak untuk topik hari ini, dan mungkin kita thank you Pak sudah hadir. Terima kasih ke Pak Mahmudi. Semoga sharing sama bermanfaat kita buat teman-teman. Ya. Sangat bermanfaat sharingnya Bapak Pak. Sangat inspiratif dan mohon maaf jika ada kata-kata atau contoh yang nggak baik, ya kan? nanti dibuang aja. Ya itu buang aja, ditipek, ya kan? Ambil yang baik-baiknya. Kalau yang salah, yang jelek itu murni dari saya. Iya. Ya. Ya oke, terima kasih Pak Mahmudi, dan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sharingnya hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan nantikan acara bekal berikutnya, karena bekal berikutnya pasti akan tambah seru gitu kan ya, akan tambah seru. Mudah-mudahan kita bisa nanti lanjutkan di bulan selanjutnya. Oke, mungkin akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf,
Dan mungkin nanti kita akan bertemu di lain kesempatan dengan topik yang mungkin akan lebih menarik ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian. Kita tutup dengan yel-yel dulu Pak. Ya. Oke, Pak. Atau mungkin Pak Mahmudi yang mau Pak. Host lah. Ya. Kita peking dulu ya. Bina Pertiwi. Sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.